Dan akhirnya yang terjadi hanyalah perputaran keuangan secara kertas saja. Tidak ada dampak langsung yang bisa diperoleh oleh masyarakat, oleh warga negara Indonesia. Dan rasanya juga tidak akan mungkin menstimulus kegiatan ekonomi yang diharapkan. Tentu saja kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini akan terefleksi di postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bagaimana kita lihat? Apakah APBN 2026 akan ada perbaikan dibandingkan dengan APBN 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Kemarin baru saja Banggar DPR Republik Indonesia melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa tadi dan menyepakati usulan anggaran pendapatan belanja negara Indonesia tahun 2026. Nah, kita lihat apakah ada perubahan, apakah yang beliau lakukan berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya dalam rangka meningkatkan pendapatan negara atau masih dengan gaya yang sama. Hanya saat ini berbeda penekanannya saja. Yang satu ingin sekali jor-joran untuk bagaimana anggaran itu bisa diserap habis-habisan. Yang satu dengan gaya yang ingin anggaran itu harus diserap habis-habisan, harus mengalir kepada masyarakat, harus memutar roda ekonomi. Sedangkan Menteri Keuangan sebelumnya penyerapan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan prudent. Nah, ini saja mungkin bedanya. Tapi kita lihat postur anggaran buat teman-teman semua yang belum mengetahui. Gue akan sampaikan bahwa ada 3 komponen pendapatan negara yang bisa diterima oleh negara. Yang pertama adalah pendapatan dari pajak. Yang kedua, pendapatan dari bukan pajak atau penerimaan negara bukan pajak, istilahnya PNBP. Yang ketiga merupakan hibah atau hadiah atau grant. Dan tentu ini porsinya kecil sekali dan biasanya ini hanya untuk menutupi defisit anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat posturnya. Jika selama ini kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya yang kita sering dengar, yang kita sering dapatkan adalah bagaimana dia meningkatkan pajak, bagaimana dia memungut pajak dari yang besar ataupun yang kecil. Bahkan dia juga ingin memungut pajak dari UMKM kecil, dari marketplace, dari pelaku-pelaku ekonomi informal, ingin dipajakin, semuanya serba pajak. Jadi fokusnya penerimanya adalah bagaimana meningkatkan pajak. Nah, apakah Pak Purbaya melakukan hal yang berbeda atau sama saja? Mari kita lihat. Pada anggaran 2025, pemerintah mencanangkan mendapatkan pendapatan negara sebesar 3.005 triliun. Dan di 2026 yang kemarin baru saja dibahas oleh Banggar, pemerintah ingin mendapatkan pendapatan sebesar 3.153 triliun. Belanja negara juga dari 3.621 triliun di tahun 2025 dicanangkan meningkat menjadi 3.842 triliun. Terjadi defisit anggaran yang di tahun sebelumnya dicanangkan 2,53% menjadi sebesar 2,68%. Ini pun menurut beliau masih aman karena katanya masih di batas ambang yang biasa dipakai oleh negara di dunia yaitu 3%. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dari 2,53% menjadi 2,68%. Sedangkan kita tahu pada pidato sebelumnya di sidang MPR RI, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto mencanangkan ingin menghapus defisit anggaran menjadi 0 di tahun 2027 ataupun di tahun 2028. Nah, kita nggak akan bahas dulu tentang defisit anggaran ini, tapi kita lihat postur pendapatan dari negara yang dicanangkan di 2026. Nah, di sini kita lihat pendapatan yang di porsi 2025 utamanya masih merupakan dari pendapatan pajak sekitar 2.409 triliun yang ditargetkan oleh pemerintah berdasarkan dari penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak hanya dialokasikan sebesar 513 triliun. Ya, jadi porsinya 2.490 triliun itu adalah pajak, non pajaknya sekitar 513 triliun. Bagaimana dengan 2026? Nah, yang menariknya di sini, jika tidak ada perubahan, berdasarkan data terakhir kemarin yang diusulkan oleh Bapak Menteri kita di dalam rapat Banggar DPR RI, di 2026 pendapatan dari pajaknya meningkat menjadi 2.693 triliun. Sedangkan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak menjadi 459,2 triliun. Artinya malah turun dari 2025 yang ditargetkan PNBP-nya sebesar 513 triliun, di tahun 2026 pemerintah mencanangkan pendapatan negara bukan pajak hanya sekitar 459,2 triliun.
Jadi kita lihat di sini, fokus pemerintah masih tetap mengandalkan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara. Hampir 80%-nya teman-teman semua. Jadi jangan dulu kita euforia dengan kebijakan-kebijakan yang ada, karena paket-paket stimulus tadi yang disampaikan memang akan memberikan likuiditas ekonomi ke dalam masyarakat, tapi faktor utama yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan penerimaannya tetap dari sektor perpajakan. Jadi kita tetap saja akan menjadi tulang punggung utama bagi pemerintah dalam mendapatkan penerimaannya. Karena yang disasar oleh pemerintah tetap porsi utamanya adalah dari pajak. Nah, di sini gue berpikir, kenapa sih pemerintah masih terus-terusan saja mengandalkan pajak sebagai instrumen penerimaan negara yang utama? Kalau boleh gue beri saran di sini buat pemerintah negara Indonesia dan Bapak Yudi Sadewa, sesama alma mater ITB, beliau ini ngomong-ngomong adalah teknik elektro ITB ya, dan gue juga lulusan ITB, S1 gue ITB, S2 gue juga ITB. Nah, gue ingin menyampaikan, Pak, ada loh pendapatan lain yang harusnya dioptimalkan, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Itu merupakan pendapatan yang selama ini terabaikan. Bagaimana pemerintah seharusnya bisa mendapatkan penerimaan negara bukan pajak? Seperti apa? Seperti hasil dari royalti pengolahan sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang sudah dikelola oleh swasta, baik luar negeri ataupun dalam negeri, tapi mana hasilnya untuk Indonesia? Mereka enak sekali ngeruk kekayaan dalam negeri kita, tapi nggak ada porsi yang baik untuk kita. Dan tercermin dari APBN 2026, ternyata porsi PNBP-nya malah diturunkan. Yang kedua juga dari dividen BUMN. Bagaimana target dari dividen BUMN itu untuk meningkat? Kan dibuatnya BUMN adalah salah satunya menopang pendapatan negara dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi strategis. Bahkan kita tahu BUMN besar itu hampir sifatnya monopoli. Nggak ada pesaingnya. Tapi kenapa rugi terus? Nah, ini kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi gue pengen menyampaikan bahwa ada pendapatan negara yang belum teroptimalkan, yaitu dari juga dividen-dividen BUMN. Yang ketiga juga ada aset-aset negara yang belum dikelola secara produktif. Bahkan mungkin terbengkalai atau terabaikan, hanya menjadi cost center, tanah-tanah negara, aset-aset negara, gedung-gedung yang sudah dibangun, bandara-bandara yang sudah dibangun, terminal-terminal yang sudah dibangun tapi menjadi sosok rumah hantu. Bahkan proyek-proyek mercusuar besar seperti IKN, ya gua nggak tahu ya apakah dilanjutkan atau enggak dan bagaimana dampaknya. Di sini juga tidak teroptimalkan. Semua hanya cost center, tapi bagaimana caranya meningkatkan sumber pendapatan negara dari non-pajak. Potensi pariwisata kita besar sekali. Tapi kenapa kita juga tidak bisa menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang untuk mendapatkan pendapatan dari negara? Jadi di sini seharusnya pemerintah juga memikirkan dan menargetkan penerimaan negara bukan pajak menjadi salah satu instrumen yang ditingkatkan. Karena memang ini yang paling susah. Ngambil pajak mungkin lebih gampang. Dengan memungut gampang banget. Dengan kasih kebijakan, kasih ancaman, kalau yang nggak bayar, nggak lapor, bisa kena pidana ataupun kena kasus hukum, itu mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan. Tapi di mana sisi keadilannya? Sedangkan di sana banyak korporasi-korporasi besar yang sudah menjalankan, sudah mengeruk kekayaan kita, tapi kita tidak mendapatkan bagi hasil yang setimpal. Nah, seharusnya pemerintah punya langkah yang jelas, langkah yang tegas untuk meningkatkan PNBP negara Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya, stimulus ekonomi yang dilakukan itu gimana kalau dijadikan sebagai alat infrastruktur? Misalnya negara mengkonversi dana 200 triliun tadi atau likuiditas yang ada dalam bentuk-bentuk alat produksi dan manufaktur yang dapat digunakan oleh swasta, yang dapat digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi di situ negara hadir tidak hanya sebagai bohir atau sebagai landlord yang memberikan dana lalu memungut, tapi juga negara hadir sebagai mitra bagi masyarakat, mitra bagi warga negara, mitra bagi pelaku usaha di negara Indonesia. Dengan begitu, multiplier effect yang dijalankan tentu lebih real dan juga lebih bisa terasakan oleh pelaku-pelaku usaha secara langsung daripada hanya menyalurkan kredit, dan itu akan membebani sebetulnya dalam sisi keuangan para pelaku usaha. Sebagai Muslim, gue juga punya sudut pandang yang lain. Kalau kita memperbesar yang namanya penyaluran kredit dan adanya bunga lagi di situ, apakah itu tidak berbanyak yang namanya riba yang akan terjadi di masyarakat? Dan bukankah riba itu menjadi salah satu penghancur suatu negara atau suatu kaum? Mungkin banyak yang nggak mendengar, mungkin banyak yang nggak tahu. Gue di sini pengen cerita bahwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
negara memberikan akses kepada pelaku usaha, bahkan bersirkah dengan para pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah memberikan modal berupa tanah pertanian di Irak agar dikelola oleh para pelaku usaha swasta. Kita bilang swasta karena non-negara, non-pemerintahan. Dan di situ bagi hasilnya disepakati secara kesepakatan bersama. Adapun kerugian yang timbul itu pun dilakukan kerugian secara syirkah. Artinya jika negara yang full memberikan modal dan masyarakat yang mengelola, ini yang disebut dengan syirkah mudharabah, di mana kerugian dalam bentuk finansial hanya akan ditanggung oleh pemberi modal, dalam hal ini negara. Tapi dengan bersyirkah seperti ini, tidak ada yang tercekik, tidak ada yang terikat kakinya. Apabila hanya penyaluran kredit dengan gampang saat ini, tapi efeknya kita nggak tahu di kemudian hari, tahun-tahun sebelumnya, di mana ternyata paket-paket ekonomi itu tidak juga memberikan stimulus daya beli masyarakat yang meningkat, maka pengusaha yang mendapatkan hutang kredit tadi terikat kakinya, dan dia nggak bisa bergerak, bahkan menjadi beban, dan suatu saat nanti apabila usahanya nggak berjalan, mengalami kerugian, dia juga harus menghadapi tuntutan pidana. Nah, apakah ini jebakan yang tidak terfikirkan? Apakah negara hanya ingin mengeksploitasi saja, seolah-olah menjadi mitra, tapi negara tidak benar-benar menjadi mitra bagi warga negaranya? Nah, kalau konsep syirkah ini bisa dikembangkan, bisa dilakukan, bagaimana negara hadir sebagai mitra, sebagai sahibul mal dengan berbagai instrumen yang dimilikinya, lalu dikelola secara profesional, maka tentu saja hasil yang terjadi akan lebih optimal. Karena tidak ada yang terbebani dan semua akan merasakan kepemilikan yang sama. Bagi hasil itu terjadi apabila sudah terjadi keuntungan. Sebelum terjadinya keuntungan, si mudhari pun tidak mungkin atau tidak diperkenankan mendapatkan gaji atau tidak diperkenankan mendapatkan pendapatan. Disitulah faktor keadilan dari ekonomi Islam yang harusnya menjadi sebuah solusi bagi negara kita ini. Ini sebuah sudut pandang dari gua nggak tahu apakah teman-teman setuju atau enggak, tapi kalau kita renungkan, dan khususnya buat teman-teman yang nonton di sini yang beragama Islam, nggak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu berdusta. Nggak mungkin apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dan juga dilanjutkan oleh para sahabat itu sesuatu yang salah. Nggak mungkin itu bukan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Berbagai macam model syirkah bisa dilakukan. Tadi gue hanya menyebutkan salah satu contohnya saja. Dan tentu saja model syirkah yang lain layak untuk diperhatikan dan dilihat. Dan gue juga sepakat waktu itu sebelum Menteri Sri Mulyani diganti, beliau pernah mengucapkan, jika ekonomi kapitalis tidak bisa menjadi jawaban dari masalah di dunia ini, lalu ekonomi komunis juga tidak bisa menjadi masalah di dunia ini, maka mengapa kita tidak mencoba ekonomi Islam menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang kita hadapi? Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.